Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini pemerintah Desa Ngadiroyo akan melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dalam rangka penguatan Desa Ngadiroyo tahun 2025. Kegiatan pelatihan hari ini, pemerintah Desa Ngadiroyo menghadirkan tim dari BPBD Kabupaten Wonogiri sebagai narasumber, dan pelatihan hari ini akan diikuti oleh seluruh relawan Desa Ngadiroyo. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana diselenggarakan di Gedung Serbaguna Desa Ngadiroyo. Pelatihan kali ini mengambil materi dengan tema langkah membangun ketangguhan bencana untuk mengurangi resiko bencana dan mitigasi gempa bumi. Pelatihan dibuka langsung oleh Sekretaris Desa Ngadiroyo. Yang kami hormati Ibu Sri Mayati, yang kami hormati serta tim yaitu Bu Dia Panestika, Bapak Heri dari BPBD Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati seluruh tim Istana Desa Ngadiroyo yang pada saat hari ini bisa hadir, karena ada beberapa yang tidak hadir karena berbarengan dengan acara. Bapak Ibu semuanya, terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dalam pertemuan atau pelaksanaan pelatihan pada hari ini kita selalu diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelancaran untuk hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari BPBD Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, kami memohonkan izin sementara karena Bapak Kepala Desa ini berbarengan dengan ada acara di kecamatan. Mungkin nanti setelah pembukaan di kecamatan bisa ada di sini Pak Bu. Yang ketiga, kami pemerintah desa telah melaksanakan rutin pelatihan Distana yang terselenggara di tiap tahun. Pada hari ini dengan tema atau judul upaya untuk mengurangi atau meminimalkan risiko dan dampak bencana, yaitu mitigasi bencana angin kencang serta gempa. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menanggapi bencana, khususnya bencana gempa bumi, seperti memberikan edukasi, pertolongan pertama, dan evakuasi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mayati, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Teman-teman, mohon izin dalam kesempatan ini Bapak Kepala Pelaksana BPBD, Bapak yang pertama tidak bisa langsung secara pribadi karena banyak sekali agenda kegiatan. Hari ini di BPBD ada pelatihan dengan teman-teman PLN, bertempat di BPBD juga, sehingga kami harus berbagi tim. Izin saya perkenalkan diri. Saya nama Sri Mariati, di BPBD sebagai atau di paling amanah sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Kalau riwayat tugas, saya dulu pernah bertugas di Kecamatan Toranati. Saat itu di tahun 2009 sampai 2018 sebagai Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Mungkin kalau dengan teman-teman perangkat saya belum begitu familiar karena tugas saya banyak
di kantor berhadapan langsung dengan komputer, dan baru kesempatan hari ini kami bisa mungkin bertemu langsung dengan teman-teman semua dengan berangkat dan tentunya dengan masyarakat di Ngadiroyo. Rumah saya sering berlatih juga, tepatnya di Kelurahan Kedungrejo, belakang SDM Ristek Kewangen. Itu tempat lahir saya di situ. Suami juga memperingati Sulini Purworejo, Mas Jowo Indarto, pemain bola. Mungkin teman-teman ada yang punya hobi. Mas Koko adiknya Pak Polo Purworejo Paris. Itu yang pertama. Kalau suami saya nomor 4. Nah, jadi kalau perjalanan karir tugas saya mulai pengangkatan PNS tahun 1999. Waktu itu di Kecamatan Tirtomoyo, saya staf di sana kurang lebih 8 tahun. 2 tahun berikutnya saya pindah di Kelurahan Tirtomoyo. Saya 2 tahun di kelurahan saya nggak betah karena tidak banyak pekerjaan, karena saya modelnya apa nih kok bergerak. Hingga nanti 9 tahun kembali lagi ke Tirtomoyo 4 tahun terakhir sebagai kasih pemerintah. Dan setelah itu di tahun 2022 saya mengabdikan diri di BPD sampai dengan sekarang. Alhamdulillah saya banyak bersilaturahmi dengan teman-teman relawan, dan ini juga sesuatu yang membanggakan bagi kami pribadi. Ya, jadi kalau bertemu dengan relawan Istana ini enaknya mau seneng harus seneng, bahagia. Ya, kita mungkin kalau dikatakan keluarga yang satu keluarga yang tidak sederhana, tapi insya Allah jiwa kursa kita dalam hal kemanusiaan itu cukup luar biasa. Itu yang kami rasakan, dan inilah kenapa kalau saya katakan relawan ini cukup luar biasa. Kita bekerja insya Allah tidak mengharapkan imbalan materi, tapi yang kita harapkan adalah pahala, keberkahan, dan insya Allah pahalanya adalah pahala jariah. Karena apa? Yang kita lakukan adalah demi semuanya, demi anak cucu kita. Intinya yang kita lakukan adalah urusan kemanusiaan, urusan sosial. Dikala kita melakukan satu kegiatan ini, harapan kita yang nantinya memanen manfaatnya adalah anak cucu kita, dan insya Allah pahala apa yang kita lakukan nanti juga akan turun-temurun untuk anak cucu kita. Meskipun mungkin kalau yang kita rasakan, yang kita dapatkan tidak saat ini, tapi insya Allah nanti keberkahan ini akan menurun untuk anak cucu kita. Insya Allah seperti itu. Dan tentunya dalam hal ini juga saya mengaturkan apresiasi yang tinggi-tingginya atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Ngadiroyo. Ini cukup menjadi satu bukti bahwa relawan di Desa Ngadiroyo bisa dikatakan cukup luar biasa, cukup aktif. Kegiatan-kegiatan terkait dengan kebencanaan di sini luar biasa. Setiap tahun sudah diagendakan ya Pak. Tentunya ini menjadi satu nilai plus kita. Satu nilai plusnya relawan Istana Ngadiroyo. Apakah ada Istana yang tidak seaktif Ngadiroyo? Cukup banyak. Namun demikian
apa yang kita lakukan ini tentunya ini akan menjadi satu inspirasi untuk destana-destana yang ada di Muntoro di sini khususnya dan di Wonogiri pada umumnya. Insya Allah seperti itu. Bapak Ibu, menyikapi apa itu kejadian di akhir-akhir ini, ya, perlu kami matur, ya, kemarin ada kejadian pembunuhan di beberapa tempat di sekitar kita terdekat kemarin di wilayah Gunung Pekat ya Bapak Ibu, sama Gedong ya, jembatan Gedong. Nah ini juga menjadi satu perhatian kita. Kita sudah masuk di awal musim hujan untuk tahun 2025, tahun 2026 dan menurut informasi dari BMKG puncak musim penghujan nanti di sekitar bulan Januari-Februari. Seperti yang surat yang sudah kami sampaikan untuk Pak Camat mungkin sudah ditindaklanjuti ke desa. Ini menjadi satu peringatan dini untuk kita, waspadaan harus kita tingkatkan, dan upaya-upaya mitigasi ketika di sini ada satu ancaman, upaya mitigasi harus kita perkuat. Reaksi respon ini menjadi upaya preventifnya. Kalau dulu sudah ada kejadian kita baru bergerak, kita merespon apa yang terjadi, tapi sekarang mindset kita harus kita ubah, upaya pencegahannya harus kita perkuat. Ada kaca, cermin, ada. Kamarnya ukuran berapa Bu? 4x3. Ada kamar mandinya. Kamar mandi. Ya, kalau dari ukuran 4x3 ini ya, kalau 4x3 agak luasan gitu, agak lega. Itu kalau dikasih almari, dikasih tempat tidurnya di bawah nomor dipakai ranjang itu Bu. Ya pakai ranjang gitu. Kalau ada kolongan, nah kolongannya nanti bisa dimanfaatkan gitu. Terus ada cermin, ada. Sekarang saya pengen tahu kira-kira di dalam kamar itu yang bahaya apa Bu? Kaca. Terus ada lagi? Nggak ada. Ada mungkin benda-benda kecil kayak mungkin gunting, dilaci. Terus di atas almari ada apa Bu? Boneka. Nah, biasanya kalau barang-barang yang nggak terpakai itu jarang dipakai, itu jenengan taruh di mana? Di gudang ya. Alhamdulillah punya gudang. Ada yang lain, ada yang dikardusi, ada yang mungkin diadai koper terus ditaruh di atas almari. Ya. Ada itu. Ada. Mungkin kalau di kantor berkas-berkas Ya. berapa tahun yang sudah nggak jarang, iki rungane pemeriksaan ditaruh di atas almari ada nih. Ada. Di kartu Arsip. Nah, kalau harusnya kan ada rak tersendiri, tapi biasanya masih ada yang seperti itu ditaruh atas almari. Nah, kenapa kok tulisannya udah repot? Itu karena kita harus memprediksi. Kita perkirakan yang kira-kira enek gempa kayak tiba-tiba dengan tiga. Nah, saat tidak ada gempa, kita harus, almari itu ya yang kalau belum sempat bikinkan kamar anaknya biasanya sok digawe sekat nganggo lemari di kamar. Kalau dulu saya pas kecil gitu, disekatke, wong wis wayahe kamar dhewe digawe kamar disekatke pakai almari. Nah, almari itu nggak boleh posisinya ada di tengah. Almari itu harus mepet di tembok. Kenapa mepet di tembok? Nanti kalau jatuh itu nggak pas ada getaran, itu nggak ke kanan kiri ke kiri. Jadi mepet di tembok ini sudah ada totokannya. Lebih aman lagi itu diklaim pakai nanti aja. Jadi diklaim. Ini aplikasinya dari Inaris. Tidak hanya itu, di sini juga ada videonya. Ini kan lokasi saya berada.
dua potensi bahaya di sekitar Anda muncul lagi. Bahaya saya di sebelah kanan saya bahaya. Kalau saya di sini, Tuti saya bahaya saya Mbak Tuti. ya nanti bisa belajar lanjut. Kalau muat di bawahnya itu dimasuki kepala ya nggak apa-apa. Yang kursi kayu itu kan agak besar, itu kita bisa masuk, kita pegangi. Tapi kalau nggak bisa, itu dibalik seperti ini. Kenapa kok dibalik? Kenapa kok dibalik? Jadi posisi dibalik itu ini sudah apa namanya, mentok di lantai ya. Kalau jangan malah dijunjung. Tadi ibu malah ngangkat meja, nggak bisa diangkat. Jadi ini buat tumpuan di bawah biar kuat. Jadi misal ini tertimpa barang yang berat, itu ini sudah di bawah itu sudah mentok. Jadi nggak ada. Kalau posisi terangkat seperti ini, kalau turun kan gitu ya. Nah ini posisi biar mentok di sini, kemudian yang sisi sebelah sini itu dapat punggung ini. Nah untuk melindungi seperti itu. Kalau di sekolah, kalau posisi di sekolah bawa tas gitu kan, ini bisa dipakai melindungi kepala juga. Kalau di kantor ada buku, ada STJ besar ya, buat nutup kepala. Bocil-bocil kae lho, lemu cerita. Nah, sekarang pertanyaannya kalau nggak ada meja, nggak ada kursi, nggak ada buku, nggak ada tas, terus gimana? Pegel Pak, tangannya pegel Pak. Gini, dua tangan gitu Pak. Nah, terus posisi badan kita gimana? Jongkok, ya betul, jongkok. Jongkok pun di sini ada caranya sebenarnya, tidak asal jongkok. Ya jongkok ini kan pinter. Nek kali ya kayak gitu. Nah jongkoknya itu kayak orang sujud. Kelingan basah diman pada waktu terbakar lahan, posisinya sujud. Itu sama, kita juga sujud. Cuma tangannya itu untuk melindungi dagu dan belakang. Jadi posisinya seperti ini. Ini. Terus tangan seperti ini taruh ke seperti ini, tidak ini. Kalau seperti ini, ini menunjuk ke bawah. Tapi kalau posisinya ini sudah ditutup seperti ini waktu ada apa namanya benda yang berat dari atas, ini tuh posisinya sudah terjam pakai tangan. Nah ini. Jantung kita juga aman, lidah kita juga nggak tergigit pada waktu buka, buka bahayanya kan seperti itu. Semoga bisa berpikir jernih. Jadi tangan seperti ini boleh bolak-balik. Semoga bisa berpikir jernih. Jadi tengkuknya ketutup, kepala juga aman, dagu juga aman. Nah kenapa kok jongkok? Nggak berdiri saja gini ya bisa ya? Nutupi kok dadak jongkok atau sing kodok penak linggung selonjor apa ngelekar. Nah coba kalau posisinya selonjor seperti ini, kita posisinya ke tiban almari, ini udah nggak bisa gerak gitu. Beda kalau kita posisinya jongkok seperti ini, terus apa namanya punggung kita terkena almari misalnya, ini kemungkinan kita masih bisa angkat juga. Kita pakai kekuatan lutut kaki, bukan dorong pakai tangan atau punggung, tapi pakai kaki. Dan kaki kita mungkin bisa ini masih bisa gerak, cari apa namanya celah. Nah, cari celah ya. Posisinya itu masih leluasa, tapi kalau kita sudah terlanjur duduk selonjor ketiban udah nggak bisa gerak. Tidak ada peralatan, kemudian korbannya hanya pingsan dan harus segera dipindahkan. Nah itu caranya bisa tidur di sini. Madepnya kita sana. Nah cara yang penting lemes gitu, lemes gitu.
Jadi cara ngangkat korban itu pertama kali kita dari belakang, di belakang kita angkat sampai ke apa ini, paha kita ditaruh dulu kepalanya, terus maju, nanti tangan kiri kita itu megang tangan kanan, terus yang tangan kanan megang tangan kiri tapi dari belakang. Maju sedikit-sedikit, nah, seperti ini, terus kemudian kita angkat, kita tahan pakai lutut, kita dudukkan, nah ini kita pegang ini, terus yang sini juga, kemudian kita tarik ke belakang sampai kakinya lurus, terus kita dorong ke depan lagi biar dia bisa berdiri. Jadi kita tarik ke belakang, nariknya jangan pakai punggung ya, jadi kaki kita mainkan. Kalau pakai ini nanti beliau akan sakit. Jadi kita tarik ke belakang dulu. Nah, kalau kakinya sudah lurus, ini kan kenceng. Kalau kita dorong bisa. Nah, kalau sudah, ini yang tangan kanan ini kita lepas, tangan kirinya jangan lepas. Kita pindah ke depan. Nah, kalau sudah pindah ke depan, ini kita rendahkan selebar dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, badan kita masukkan ke bawah ketiak, kaki kita masukkan ke bawah. Terus tangan kita pegang, tangan ini masih bisa untuk membuka. Lalu tulis sama. Nah, tulis sama. Ini kita tahan pakai kaki, kepala kita lindungi. Itu mas. Pokoknya aturan-aturan mulai. Nah, Iya. Kasih tahu tahan pakai paha, terus dudukkan. Wah, aku kan itu. Pokoknya gambar lah ya. Istirahat. Dulu kira ide dewi. Dulu kira Tarik ke belakang dulu. Ayo. Nah, terus pindah ke depan. Lepas itu saya. Nanti kan bisa tangan ini bisa pegang tangan ini. Cici buka rawan. Dan untuk tangan saya ini baru satu. Syuting loh, itu syuting loh. Oh, enggak. Kumpul tinggi.
kurang satu. Beda. Yang telur ikan juga mereka. Mas terus mas. Mas Arif lah. Cuma saya bagus. Aku lho. Gayanya tuh. Gayane kok siji ngene lho. Mungkin kayak dulu. 20. Nah. Siji lah siji. Kurang satu, Mas. Iya ya. Ada. Kapan mungkin? Pakai helm, Mas. Syuting nah ini. Kon terserah kayak gini. Dia nek kesempatan kita tangi. Oke. Wah, panas bokong ya. Bon, detak jantung. Bon. Go, Bon, masuk. Ketika misi kurungnya untuk pendataan rencananya itu di akhir itu ada satu tautan terakhir yang harus diklik supaya kita bisa tahu lokasi terjadinya bencana itu di mana. Itu tergantung dengan keadaan kondisi sinyal dari HP masing-masing. Kalau kondisi sinyalnya baik, titik lokasi yang kita dapatkan itu akurat. Itu. Kita tingkatkan sama-sama karena apa? Kami tidak bisa bekerja sendiri, BPBD ataupun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri karena urusan kebencanaan menjadi urusan kita bersama sebagai masyarakat, sebagai mungkin perangkat birokrasi, sebagai pelaku dunia usaha, media, juga akademisinya. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin apa yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu masih ada buntelan mungkin nanti untuk dari sini aku mau orang kakak ini ya monggo kita bisa saling sharing di grup WA istana atau mungkin bisa cari saya Mas Heri atau siapapun kita bisa bertukar ilmu atau juga ketika mungkin dengan tidak dalam diri pengen mampir ke BPBD kami persilakan kita ngobrol bareng di BPBD setiap saat 24 jam kami siap. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan kalau lebihnya kami mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini teman-teman relawan sudah luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini menjadi satu investasi kita terkait dengan penanggulangan bencana di Desa Nagiro. Nah, bulan ini bulan November bernya apa bersama relawan Istana Nagiro ya. Istana Nagiro ya checklist